Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Wahinur Channel pada episode lanjutan dari seri yang terdahulu, yang mana pada tayangan yang terdahulu membahas tentang penanganan darurat terhadap burung yang sakit. Nah, ini pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan secara komprehensif mengenai penyakit burung. Ini menjadi penting bagi peternak karena tidak memahami secara utuh apa-apa yang menimbulkan penyakit dari burung itu sendiri. Kita jadi sebagai peternak juga akan kesulitan dan akan menghadapi kerugian besar. Apalagi kalau kita memiliki pairing-pairing atau jodohan-jodohan yang sudah teruji kualitasnya tiba-tiba sakit dan sebagainya. Secara umum penyakit yang ditimbulkan kepada burung itu adalah 3 faktor. Yang pertama yang berkaitan dengan parasit. Parasit itu sesuatu makhluk atau jasad atau biota yang menempel pada burung yang sangat merugikan, bisa saja bersifat cacing dan sebagainya. Indikasinya kan bisa dilihat daripada burung rajin makan tetapi badannya kurus atau kotorannya mencret, berair. Berarti ini burung ada parasit di dalam tubuhnya. Parasit ini kita perlu antisipasi. Ini sudah dibahas di YouTube yang terdahulu mengatasi bagaimana menghadapi parasit cacing. Ada juga parasit yang sifat jamur di burung lain seperti di kenari, itu kan banyak yang kena jamur. Itu bisa diintervensi oleh obat-obat jamur. Yang kedua adalah virus. Virus ini juga salah satu sumber penyakit burung yang cukup membahayakan karena ukurannya sangat kecil sekali, nano, mungkin lebih kecil. Jadi kadang-kadang kalau kita bandingkan antara virus dan bakteri ini, perbandingannya kalau virus mungkin ukurnya sebesar rokok ini, nah kalau bakteri mungkin bisa 100 kali lipat, 1 slop rokok lah. Ini 1 batang virus, 1 slop rokok itu mungkin bakteri. Yang ketiga adalah bakteri. Nah, ini barangkali yang sangat mengganggu terhadap kesehatan burung. Bakteri ini bisa saja ditimbulkan dari berbagai persoalan. Yang pertama mungkin dari pemberian pakan yang tidak bersih, yang tidak dicuci dan sebagainya, sehingga banyak bakteri-bakteri. Terus juga bisa saja ditimbulkan dari pakan, bisa juga dari lingkungan ternak yang kurang sehat. Dari pakan seperti dari pur, mungkin banyak yang bakteri karena sudah lama. Kita tidak tahu bahwa pur yang diberikan kepada burungnya sudah berapa hari stok di pabrik, di pedagang, penjual dan sebagainya. Nah, untuk bakteri ini kita harus mengenali bisa saja nanti sering peternak tiba-tiba langsung burung mati tanpa adanya gejala, tanpa adanya indikasi-indikasi tertentu. Nah, ini sebetulnya karena memang kita juga tidak peka terhadap pemahaman tentang bakteri itu sendiri. Nah, mengenali bakteri yang lebih efektif kadang-kadang sebetulnya mengenali bakteri itu biasanya kalau di ayam itu kan ada dikorbankan beberapa ayam untuk diperiksa di laboratorium. Saya ketahui apakah bakteri yang menimbulkan burung sakit itu dari aspek apa, dari jenis bakteri apa. Nah, ini contohnya kita bisa lihat dari kotoran. Ini kotorannya kan kering. Jadi kalau kering ini aman, tetapi jangan beranggapan bahwa kotoran yang kering ini kalau kita tidak rawat, kita tidak bersihkan, tidak pelihara juga akan menimbulkan bakteri, karena itu bisa kapan saja bisa dibawa oleh pengantar-pengantar yang lain. Jadi ini juga harus sering dibersihkan. Ini alhamdulillah kering. Berarti tidak ada tanda-tanda bakteri yang menimbulkan sehingga burung itu menjadi sakit yang cukup kronis. Jadi ada kronis berbeda dengan satu lagi dan akut. Nah, kalau kronis kan itu karena volume jumlah bakteri terlalu banyak menimbulkan burung itu sakit. Kalau kotorannya kering ini aman. Tapi walaupun kering ini harus kita bersihkan. Yang kedua, bisa saja kotorannya mencret. Kotorannya mencret. Kalau sudah mencret berarti ada tanda-tanda yang tidak sehat. Mungkin burung kelebihan minum air. Kedua juga memang ada gangguan dari pencernaan. Dari kotoran yang mencret ini ada beberapa jenis. Ada yang warnanya hijau. Kalau sudah warnanya hijau tua itu sebetulnya burung kan tidak makan karena ada gangguan. Karena sakit burung itu tidak mau makan sehingga kotorannya hijau encer, berair. Ada hijau muda berair. Ada kuning. Kalau kuning biasanya ditimbulkan itu burung mengalami gangguan penyakit liver, berarti ada gangguan di livernya. Kalau warnanya merah itu burung saja bisa saja karena darah, bercak darah. Itu bisa diakibatkan oleh burung karena memang ada
infeksi di saluran proses metabolisme makanan itu sendiri. Nah, dengan cara kita mengenali kita bisa menggunakan antibiotik. Ada yang bersifat antibiotik tunggal dan ada yang antibiotik yang sifatnya spektrum luas. Jadi yang gampang menurut saya pakai yang spektrum luas aja lah. Jadi kita bisa mengantisipasi parasit, virus, dan bakteri. Dan ini harus selalu kita bersihkan ya, harus selalu kita bersihkan. Harus selalu sehat. Nah, jadi minimal kalau bersih ini kan sengaja burung ini harus kena sinar matahari karena juga bakteri bisa ada yang mati karena proses pemanasan. Harus sering kita bersihkan ya. Harus sering kita bersihkan. Di YouTube yang terdahulu sudah dibahas mengenai kebersihan kandang. Itu penting. Sepertinya orang kadang-kadang mengabaikan kebersihan kandang ini. Itu dengan cara disemprot dengan disinfektan. Sekarang kan sudah ramai-ramainya disinfektan. Tujuannya adalah diantaranya untuk menghambat proses pertumbuhan bakteri. Bakteri juga ada yang positif. Nah, di mana ada probiotik. Nah, perlu kita bersihkan ya. Sehat jadi indah dipandang mata. Jadi mengenali penyakit burung itu yang paling mudah itu dari kotoran. Nanti kita bahas indikasi burung yang sakit ya. Oke, mengobati burung itu agak lebih sulit seperti dibandingkan dengan mengobati manusia, karena manusia ini ada proses informasi data-data yang disampaikan ke dokter bagaimana gejala-gejala, indikasi-indikasi yang ditimbulkan oleh penyakit. Kalau di burung kita sendiri yang harus pintar, harus pandai memahami indikasi-indikasi burung itu sakit. Karena dengan adanya diagnosa yang tepat dari indikasi-indikasi tersebut sehingga kita bisa intervensi terapi seperti apa yang tepat bagi burung kita. Yang pertama kita lihat daripada hidung, itu saja berair. Orang selesma kan kelihatan. Yang kedua dari mata, ngantuk-ngantuk, tidak happy, burung ngantuk-ngantuk. Bulu di kepala itu merinding, kan gitunya, sayap mengelupas, sayap itu turun dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa dilihat dari kotoran. Nanti kita dari indikasi-indikasi kita akan menemukan diagnosa. Oh, ternyata burung. Kalau sudah diagnosanya benar, kita bisa intervensi dengan penyediaan antibiotik. Antibiotik yang diperlukan apa saja. Nah, kita perlihatkan antibiotik mana saja yang diperlukan. Nah, tadi disebutkan untuk mengobati parasit. Biasanya parasit di burung perkutut, di burung puter perung, merpati itu biasanya cacing. Nah, kita pakai Permixon. Pengobatannya sudah kita jelaskan di episode yang terdahulu ya, di YouTube yang terdahulu, makanya diikuti perkembangan YouTube-nya. Jadi untuk mengatasi parasit yang ada di dalam tubuh burung, di antaranya adalah cacing. Yang kedua untuk menghadapi persoalan-persoalan dengan mikroba atau bakteri. Yang pertama kita ada pilihan-pilihan obat. Di YouTube yang terdahulu ini kita menggunakan tetraklor ya, tetraklor untuk indikasi untuk burung CRD, kolorum, kolera. Nah, biasanya ini disebutkan untuk kolera ini diakibatkan oleh air minum yang bersih. Memang seharusnya air minum yang kita berikan kepada burung itu harus dicek uji laboratorium dulu. Apakah E. coli-nya sangat tinggi, bakteri coli ini sangat tinggi, jangan-jangan mati sakit karena bakteri coli. Saya pakai tetraklor atau juga bisa pakai trimesin. Cara pengerjaannya gampang, dipotong, dibuat biji kecil-kecil, ini disuapin ke burung. Kalau untuk peter bisa ya setengah lah. Kalau untuk perkutut mungkin 1/4-nya lah disuapin ke burung ya. Ini juga bisa pakai Corifit untuk memberi koritsa ya penyakit burung. Ya Corifit ini juga sama untuk mengobati koritsa di penyakit burung. Ya silakanlah nanti tinggal dibuka, ditaburkan, mau diteteskan boleh, mau dikasih nasi putar-putar dimasukkan boleh. Silakanlah ya, metodenya di YouTube yang lalu ini bisa pakai Corifit. Yang selanjutnya karena burung persoalan pencernaan. Jadi kadang-kadang kalau orang konstipasi lah susah buang kotoran. Nah, ini kapsul pencerna. Ini kapsul pencerna. Jadi untuk mengandung inilah hanya ini untuk pencernaan tembolok yang padat. Kadang-kadang burung itu tuh Pak, di temboloknya itu keras. Apalagi burung yang sering dispet.
keras sehingga tidak bisa keluar kotoran. Jadi ini adalah untuk mencerna, untuk mencerna. Nah, selanjutnya dari kasus-kasus bakteri yang ada, kalau menggunakan salah satu antibiotik yang dipakai, ini kan antibiotiknya antibiotik tunggal, dalam arti kalau antibiotiknya hanya untuk mengobati CRD, ya CRD saja yang disembuhkannya. Dan hati-hati harus tuntas. Kalau tidak tuntas, itu anak kan resistensinya juga akan menjadi burung itu menjadi lemah. Kalau terkena penyakit bisa bahaya. Jadi harus tuntas lah sampai selesai. Di sini biasanya 5 sampai 7 hari. Kita juga kalau ke dokter antibiotiknya dihabiskan ya, jangan. Jadi harus tuntas. Disilahkan pilihan-pilihannya, saya tidak ini. Jadi ini tergantung dari indikasi yang diketahui oleh teman-teman semua. Bagaimana dengan antisipasi terhadap virus? Virus ini sebetulnya agak sulit disembuhkan kecuali kalau divaksin. Nah, untuk ayam bisa divaksin. Kalau burung kan masa burung kita juara mau divaksin atau dibedah lihat kasus-kasus daripada virusnya. Nah, saya sarankan dengan meningkatkan imunitas daripada burung kita. Meningkatkan imunitas burung kita dengan diantaranya harus ada sediaan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Yang sedang viral kan vitamin D sekarang. Ini kita bisa pakai bahan-bahan atau vitamin-vitamin ya, dari yang murah sampai yang mahal. Bisa pakai kita stres. Nah, harganya murah loh. Nah, tapi yang penting asal dosisnya benar, rutin pemberiannya juga akan sangat baik. Yang kedua, bila kita punya rezeki lebih, bisalah gunakan produk-produk Eropa. Bisa kalau kadar gizinya bagus kita pakai Fertivit. Karena kandungannya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D, termasuk juga di sini ada berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh burung sehingga meningkatkan imunitas daripada burung itu sendiri. Silakan vitaminnya, terserah mau apa, yang penting tepat dosis, tepat waktu. Nah, itu yang harus diperlukan dari sebuah proses pemberian nutrisi bagi burung. Jangan lupa juga pemberian pakan yang bergizi dan sehat. Dan yang terakhir, kalau yang saya pakai ini pakai Ekotitron. Ini kalau sudah gambarnya sudah kusam begini. Harganya ini sekitar 100.000. Memang agak mahal. Tetapi ini yang saya pakai udah hampir 1 tahun. Sarannya diberikan di air minum burung, tidak perlu pakai air. Kalau saya berikan ke air minum burung ini banyak yang terbuang. Mungkin burung hanya berapa teguk sehari. Pagi-pagi mungkin 2 kali tegukan, siang 2 tegukan, sore 2 tegukan mungkin. Ya sudah saja kalau saya mah, supaya efektif mah ini dimasukkan ke tutup botol ini. Kalau saya ya, ini kan harganya 100.000, tapi ini udah hampir setahun belum habis ini. Nah, caranya kalau saya kan gini. Karena saya pakai, tinggal diteteskan ke mulut burung. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, sampai 5 tetes sehari. Pagi-pagi 5 tetes atau 3 tetes bolehlah. Siang, sore, anggap burung ini minum, pakai ini. Apa kelebihan-kelebihannya saya tidak dibayar. Ini kelebihan-kelebihannya. Karena ini antibiotik spektrum luas. Jadi antibiotik yang mengantisipasi pertama untuk parasit, cacing juga keluar parasit. Yang kedua adalah untuk mengobati bakteri-bakteri yang beraneka ragam. Nah, dengan pakai Ekotitron Marvel Aid oral remedy for over. Ini bordernya spektrum luas. Jadi spektrum luas itu untuk segala jenis antibiotik. Ini beli di internet, harganya sekitar 100.000. Tapi ini juga setahun saya juga nggak habis lah. Karena cara pemakaiannya kita efisiensikan dan sebagainya. Nah, selain pengobatan juga harus ada intervensi lain. Pertama juga kita harus menyiapkan burung agar selalu dalam kondisi tenang, karena juga bisa saja burung saya itu karena stres. Yang kedua diberikan kehangatan. Ini saya juga lihat ada di sana, diberikan kehangatan. Jadi persoalannya supaya burung cepat proses penyembuhannya, yaitu dengan diberi kehangatan, pakai Bud Spektrum lah. Ini ada yang 5 watt dipakainya supaya burung itu tenang bersama indukannya, diberi lampu dan diusahakan tidak melebihi 30 derajat Celcius supaya burung itu cepat sembuh. Tapi jangan lupa pakan terus kita beri, kalau tidak makan juga kita suapi, termasuk juga puternya juga diberikan makanan dan obat-obatan.
Jadi itulah sebetulnya metode pengobatan yang bisa kita diterapkan. Pertama dengan mengenali indikasi burung sakit dari kotoran, dari tubuhnya, terus juga pemberian obat. Bisa sajalah kita menggunakan obat yang antibiotik tunggal, jadi hanya satu jenis bakteri yang menimbulkan burung itu sakit, atau juga yang pakai berspektrum luas. Kalau yang lebih mudah yang pakai spektrum luas. Jadi seluruh bakteri ini kita bisa antisipasi. Dan yang terakhir untuk virus, penanganan virus di samping meningkatkan imunitas burung itu sendiri. Jadi burung-burung yang baru masuk ke kandang ternakan kita, ini kita harus isolasi, di karantina lah, isolasi mandiri. Jadi kalau kita yakin bahwa burung sudah betul sembuh atau sehat, baru bisa digabung dengan burung kita. Termasuk juga burung-burung lomba, bisa saja kalau burung kita berkualitas ratusan juta dikontras dengan yang lain, karena virus itu juga karena sangat kecil bisa saja terbawa angin hingga burung kita dibawa ke kandang yang banyak yang sakit. Karena kalau sudah berbicara virus, tidak berbicara bersih, sehat, kaya, miskin, peternak besar, tidak. Kalau sudah berbicara virus itu menyebarnya sangat cepat penularannya. Jadi ini saya titip mengenali indikasi penyakit, dan dengan diagnosa yang tepat dan berobat yang benar akan menyebabkan burung kita jadi sehat. Itu saja, jangan lupa subscribe. Ini barangkali model yang dikembangkan oleh kami, mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa dikembangkan oleh peternak. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.